Guys, welcome back kembali ke channel Dika Official ya guys ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mixi pemainnya RRQ ya. Jadi apa tanggapan mereka tentang julukan Lemon disebut alien? Cekidot, kita langsung ke videonya guys. Raja dari segala raja, dan mungkin ini akan menjadi game yang ketiga untuk tim RRQ dengan sangat amat mudah dan cepat. Ya, RRQ dengan sebutan raja ya. Arti RRQ aja udah raja dari segala raja sih. 100% win rate dan permainan bahkan dengan grafik yang cukup menarik. Soalnya kan ya mereka tuh emang begitu, mereka bilang kalau ada yang menang pasti dibilang itu rajanya. Dia kalah yang nggak mungkin lah dibilang The King. Mereka lihat, oh my god, raja mengambil tatarnya, raja dari segala raja, RRQ Hoki. Namanya emang raja dari segala raja, dan ditambah lagi gameplay kita juga mungkin bisa dibilang raja juga. Menurut gua yaitu karena kan Restrigium kan artinya kan raja dari segala raja. Ya kita dengan julukan kayak gitu kita harus tunjukin juga di turnamen, kita harus menang biar benar-benar jadi raja. Mungkin bisa dibilang iya, karena gua pribadi gua orang yang gampang bosan, gua nggak suka kayak meta-meta yang terlalu monoton gitu, kayak semuanya sama. Gua nggak suka, kayak gua pengen yang lebih gitu loh, yang baru, menyatukan visi ya. Itu kita balik lagi ke ego masing-masing. Kita syukur sekarang di tim ini egonya semuanya sama, nggak ada yang terlalu gimana-gimana, semuanya respect saran-saran dari member yang lain juga. Itu doang sih, ego. Julukan ini menurut gua keren sih, keren, terus juga sebagai penyemangat juga supaya kalau kita main ya kita harus bagus gitu. Jadi kayak ada dorongan ke situ karena banyak juga fans-fans sana yang ngedukung, apalagi kayak keluarga terus teman dekat juga bikin makin semangat lah. Game ini kompleks, bisa dibilang sedikit kompleks, dan kita harus memperhitungkan gamenya tuh dari awal udah harus di planning mau gimana karena kalau belum ada plan kayak ngikutin alur dari tim lawan itu nggak baik ya, bakal susah menang ya. Jadi harus kita planning, kita buat metanya yang sekiranya musuh nggak duga atau nggak bisa lawan, dan ya itu kuncinya. Lemon dibilang alien dan si LG dibilang bapak Kufra, sebenarnya terlihat dari gameplay mereka sama mekaniknya, jadi pantaslah mereka mendapatkan itu sebenarnya. Sama juga contohnya kayak RRQ dibilang raja. Tim gua emang mekaniknya bisa gue bilang kita punya offlaner nomor 1 Indo, gua akuin. Hardcore top 1 Indo juga, punya tank top 1 Indo juga. Maksudnya gua ngerasa emang tim gue ini udah komplit gitu. Itu setahu gua dulu ada pro player juga namanya Dangki, dia yang sebutin gua Lemon si alien atau apa. Terus kan itu dia viewersnya banyak kan, banyak yang nonton, langsung tersebar jaga gara Dangki itu jadinya Lemon. Terutama orang yang pro player juga, jadi udah ketahuan lah kalau orang yang jago nyebut orang yang jago pasti emang beneran jago gitu, bukan dia ada atau gimana. Dan menurut gua sendiri juga emang pantas disebut alien sih, soalnya gokil lah mainnya. Kayak mau pakai hero apapun kayak dia udah dapet feelingnya. Soalnya mungkin karena gue udah banyak ikut-ikut turnamen juga, jadi kayak mau musuhnya sejago apapun ya selagi lu pede ya lu bakalan bisa menang gitu. Sampai Yang masih berlanjut mau mencoba untuk mengatur dan Tyro dan sebagai dua hit. Oh my god, Mencoba dari tim RRQ. Resist sudah kehilangan 2. Wajar sih, wajar. Ya gue juga sebagai teman timnya sendiri aja gue ngakuin kok emang dia itu mainnya emang luar biasa banget. Apalagi orang yang cuma ngelihat dia main, maksudnya belum ngerasain setim sama dia, pasti juga ngelihat dia wow banget sih. Lemon tuh nggak terlalu sering main, cuman dia tetap bisa konsisten gitu orangnya.
Itu yang gue suka dari Lemon gitu. Gue dulu kayak main nggak 24 jam sih, mungkin sehari kayak 20 jam Fam Hero Kagura. Kalau gue sebenarnya orang yang kadang kalau memang udah kayak harus diomongin ya gue omong kayak gitu. Yang penting-penting aja, kayak nggak ngerusak mood orang lain juga. Terlalu jago untuk dilawan dewa dong gue. Nggak sih, kayak gue nggak suka sih kayak gitu, kayak mau seperfect apapun lu pasti ada celah lah buat dikalahin. Sebenarnya kita di satu tim juga berlima atau berenam itu semua punya peran yang sama sih, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ya LJ juga sama, kayak kalau dia punya ide-ide dia pasti kasih tahu, punya saran kasih tahu. Sosok LG sama Lemon itu ya menurut gue panutan buat gue lah. Mereka bisa dibilang sekarang itu veteran di sini tuh mereka lah. LG sama Lemon main dari season 1 nggak pernah absen. Main dari season 1 performanya juga selalu konsisten. Ya mereka pantas sih dapat julukan kayak gitu. Dari seorang LG. Oh, dia mengenal Flicker dan bahkan langsung Tyrant Rage. Dan lihat 3 hero langsung tumbang. Si LJ kan pintar nge-setup buat timnya. Jadi kayak dia mati juga timnya dapat lebih gitu. Jarang miss, setupnya pintar. Jadi timnya tinggal follow up doang. Kayak masukan dari teman-teman di RRQ juga banyak yang itu mungkin salah satu hal yang mengimprove saya. Kritik-kritik dari mereka juga sangat-sangat membantu saya buat menjadi lebih baik lagi. Kalau LG ini, kalau aku bilang ini dia tank yang harus diwaspadai buat tim-tim lain ya. Kalau aku pun misalkan aku jadi lawan LG ini, mungkin aku harus mikir keras lagi buat lawan dia. Apalagi dia mendapat julukan Bapak Kufra. Mungkin kalau aku lawan dia, Kufranya yang kuben. Ya pasti pengen, gue juga sendiri pengen selalu memberikan yang terbaik yang gue bisa. Kalau di tim ya pengen banget menangin banyak turnamen. Posisi gue sekarang sih seneng sih, gue banyak orang yang kagum sama gue juga. Cuman gue belum puas juga sebelum jadi yang terbaik di dunia mungkin. Siapa tahu. Gue kalau ada turnamen ya gue berusaha buat menang. Kalau masalah yang sebelum-sebelumnya ya itu namanya pencapaian. Jadi kalau masalah pencapaian sih itu buat kepuasan diri sendiri lah. Jadi gue nggak pernah mikirin buat itu jadi beban buat gue semakin maju lagi sih. Yang mama gue selalu bilang sih kayak kerja keras itu nggak mungkin mengkhianati hasil. Paling itu sih yang gue tanam dari diri gue. Emang harus kayak bersakit-sakit dahulu terus bersenang-senang kemudian kan kebukti di season 5 sama MPLI. Ya tinggal gue repeat lagi aja udah. Dan jangan lupa guys, tekan tombol subscribe, like, and notification ya guys ya. Di pojok subscribe ada tanda dering, dipencet aja guys.